Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Siti Rohmiati dengan NIM 311181116. Video ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai metabolisme obat. Yang pertama ada pengertian dari metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup. Pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Metabolisme obat ini juga merupakan proses pengubahan senyawa yang relatif nonpolar menjadi senyawa yang lebih polar sehingga mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada tujuan dari metabolisme obat. Dalam metabolisme obat ini terdapat 3 tujuan utama, yaitu memberikan energi kepada tubuh, untuk memecah suatu senyawa yang lebih sederhana atau biosintesa senyawa-senyawa yang lebih kompleks, dan untuk biotransformasi senyawa-senyawa asing menjadi suatu senyawa yang lebih polar, larut dalam air, dan dalam struktur yang terionisasi sehingga dapat dieliminasi dengan mudah. Nah, ini ada skema singkat dari metabolisme dari proses metabolisme obat. Jadi ketika obat setelah diabsorpsi atau diserap oleh tubuh, obat-obat ini yang sifatnya lipofilik akan dirubah terlebih dahulu menjadi hidrofilik lalu dieliminasi. Jadi peran penting metabolisme itu di sini adalah mengubah yang awalnya lipofilik menjadi hidrofilik. Nah, melalui apa? Melalui fase 1 dan fase 2. Jadi ketika obat masuk dan diabsorpsi oleh tubuh, terdapat 4 kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama itu ada ketika obat masuk, tidak semua obat harus melalui fase 1 terlebih dahulu. Buktinya di sini ada obat yang langsung ke fase 2, kemudian dikonjugasi lalu dieliminasi. Lalu yang kedua, ada obat yang dimetabolisme terlebih dahulu di fase 1, yaitu dengan mengubah aktivitasnya, kemudian dikonjugasi lalu dikeluarkan atau dieliminasi. Nah, yang ketiga, ada obat yang dimetabolisme di fase 1 menjadi metabolit tidak aktif, kemudian dikonjugasi yang akhirnya dieliminasi. Lalu yang kemungkinan yang keempat, ada juga obat yang sepanjang perjalanannya itu tidak diubah sama sekali. Jadi dari masuk sampai keluar, dia hanya tidak berubah atau tetap sama. Tapi selama perjalanan dalam tubuh itu, dia tetap berefek atau dia itu menempati reseptornya lalu berefek. Itu juga bisa. Tempat proses terjadinya metabolisme obat biasanya terjadi di hati, tetapi ada juga metabolisme yang terjadi di usus, ginjal, paru, limfa, kulit, otot, dan juga darah. Dalam metabolisme obat ini atau proses biotransformasi obat ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan metabolismenya. Yang pertama ada cairan dalam tubuh. Jadi keberadaan cairan dalam tubuh dapat mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Hal ini dikarenakan cairan diperlukan pada proses metabolisme untuk membakar energi dan juga sebagai bahan bakar pengurangan massa tubuh. Jika kekurangan cairan dalam tubuh, maka justru dapat menghambat proses metabolisme. Lalu yang kedua ada obat-obatan. Di sini kondisi kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi metabolisme. Saat sedang mengkonsumsi beberapa obat-obatan tertentu seperti antidepresan, ternyata dapat memicu perlambatan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Lalu hormon. Beberapa hormon dapat mempengaruhi kecepatan proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Beberapa kondisi seperti diabetes serta tiroid yang overaktif atau mungkin kurang aktif merupakan contohnya. Stres juga di sini dapat memperlambat kecepatan dalam tubuh dengan melepaskan hormon kortisol. Keberadaan hormon ini berpotensi menghambat penggunaan insulin yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Lalu ada fungsi hati pada gangguan fungsi hati. Metabolisme dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lambat, sehingga efek obat akan lebih lemah atau lebih kuat. Lalu makanan yang dikonsumsi.
Tubuh membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk diubah menjadi energi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kelenjar tiroid dalam tubuh juga membutuhkan iodin yang cukup untuk mengelola metabolisme yang terjadi. Selain untuk kesehatan tulang, kalsium di sini juga dibutuhkan sebagai nutrisi dalam proses metabolisme. Keberadaan karbohidrat dalam takaran tertentu juga diperlukan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan insulin. Lalu yang terakhir, usia. Pada bayi yang baru dilahirkan, semua enzim hati belum terbentuk lengkap, sehingga reaksi metabolismenya lebih lambat. Untuk menghindari overdosis, obat perlu diturunkan dosisnya untuk bayi. Sebaliknya, ada pula obat-obatan yang metabolismenya pada anak-anak berlangsung lebih cepat, seperti obat anti-epilepsi phenytoin, phenobarbital, dan carbamazepine. Lalu untuk orang yang berusia 40 tahun ke atas, metabolisme akan secara alami mengalami perlambatan sekitar 5% tiap tahun. Hal ini dikarenakan seiring bertambahnya usia, akan cenderung kehilangan otot dan menambah massa tubuh, sehingga hanya sedikit kalori yang akan dibutuhkan. Penuaan juga mempengaruhi kelenjar tiroid yang memegang peranan penting dalam cepat lambatnya metabolisme. Metabolisme yang pertama ada metabolisme fase 1. Jadi dalam metabolisme fase 1 ini, obat yang masuk dalam tubuh atau obat asal akan dimetabolit menjadi lebih polar dengan cara menambahkan atau melepaskan gugus fungsional seperti O-hamin, NH2-amin, dan S-hamin. Jika metabolit dari reaksi fase 1 cukup polar, maka dapat diekskresikan dengan mudah atau diekskresikan secara langsung. Namun, jika metabolit belum bisa diekskresikan, maka akan mengalami reaksi fase 2. Reaksi fase 1 terjadi di retikulum endoplasmik halus, sitosol, dan mitokondria. Secara garis besar, metabolisme fase 1 terdiri atas proses hidrolisis, reduksi, dan oksidasi yang bertujuan untuk menghasilkan senyawa yang lebih hidrofilik. Pada metabolisme fase 1, enzim sitokrom P450 yang terdapat pada retikulum endoplasma hepatosit merupakan enzim yang paling penting. Dalam retikulum endoplasma, elektron akan ditransfer dari NADPH ke dalam sitokrom P450 membentuk NADPH sitokrom P450 yang bersama sitokrom P450 berinteraksi melakukan oksidasi. Siklus oksidasi tersebut memerlukan sitokrom P450. Sitokrom P450 reduktase NADPH dan molekul oksigen. Hasil proses ini menghasilkan substrat teroksidasi. Namun, apabila proses ini terganggu akan terbentuk anion superoksida atau hidrogen peroksida yang bersifat toksik. Nah, ini merupakan reaksi-reaksi yang terdapat dalam reaksi oksidasi di fase 1. Seperti ada reaksi oksidasi esmin, epoksidasi, dealkilasi emin, oksidasi emin, dealkilasi omin, dan lain sebagainya. Lalu reaksi yang kedua dari proses metabolisme fase 1 adalah reaksi reduksi. Senyawa-senyawa yang mengalami reduksi oleh mikrosoma hati yaitu terdapat senyawa-senyawa azo, senyawa-senyawa nitro, epoksida-epoksida, senyawa rantai heterosiklik, dan hidrokarbon yang dihalogenasi. Contohnya di sini ada reduksi azo dan nitro oleh sitokrom P450 dengan contoh obatnya adalah chloramphenicol dan rontosil rupum. Ini merupakan tabel contoh-contoh obat dengan tipe reaksi yang terjadi, juga metabolit aktif dan inaktifnya. Di sini contohnya ada obat morfin, akan mengalami reaksi konjugasi dengan metabolit aktifnya adalah morfin 6-glukoronid dan metabolit inaktifnya morfin 3-glukoronid. Lalu yang kedua ada obat phenobarbital akan mengalami reaksi yaitu oksidasi dengan metabolit inaktifnya adalah hidroksi phenobarbital dan seterusnya.
Selanjutnya ada metabolisme fase 2. Dalam reaksi fase 2 ini terjadi apabila obat atau metabolit obat dari reaksi fase 1 tidak cukup polar untuk bisa diekskresikan secara langsung dengan cepat oleh ginjal. Sehingga pada reaksi fase 2 ini, obat atau metabolit akan dibuat menjadi lebih hidrofilik atau lebih suka air melalui konjugasi dengan senyawa endogen dalam hati dan yang dimana golongan enzim-enzim yang berbeda akan bereaksi dengan tipe senyawa yang berbeda juga. Sebagai contohnya, ada sintesis UDP asam glukuronat hanya dapat terjadi apabila terjadi reaksi glukuronidasi dengan enzim UDP glukuronil transferase. Reaksi konjugasi obat atau senyawa organik asing dalam fase 2 dengan asam glukuronat, sulfat, glisin, glutamin, dan glutation dapat mengubah senyawa induk atau hasil metabolit fase 1 menjadi metabolit yang lebih polar, pada larut dalam air, bersifat tidak toksik dan tidak aktif, yang kemudian dapat diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Contoh-contoh reaksi konjugasi dari fase 2 ini, yang pertama ada konjugasi asam glukuronat, yang merupakan cara konjugasi umum dalam proses metabolisme dan hampir semua obat akan mengalami proses ini. Ditunjukkan dengan gambar 20. Contohnya di sini ada reaksi pembentukan beta glukuronida dari substrat atau obat. Yang kedua ada konjugasi sulfat. Konjugasi dengan sulfat terutama terjadi pada senyawa yang mengandung gugus fenol dan kadang-kadang juga terjadi pada senyawa alkohol, amin aromatik, dan senyawa N-hidroksin. Konjugasi sulfat ini pada umumnya untuk meningkatkan kelarutan senyawa dalam air dan membuat senyawa menjadi tidak toksik. Lalu yang ketiga ada konjugasi dengan glisin dan glutamin. Glisin atau glutamin dapat berkonjugasi dengan substrat yang mengandung gugus asam karboksilat. Ditunjukkan dengan gambar 22. Contohnya di sini ada reaksi konjugasi asam amino, glisin atau glutamin dari substrat fenilasetat. Konjugasi yang terakhir ada konjugasi dengan glutation atau asam merkapturat. Konjugasi glutation memegang peran penting pada proses detoksifikasi senyawa elektrofil reaktif dan dapat menimbulkan toksisitas. Glutation biasanya terdapat di banyak jaringan, terutama di hati. Contohnya di sini ada pembentukan konjugat glutation dari senyawa elektrofil dan perubahannya menjadi asam merkapturat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.